Terbang kemari. Terbang kemari. Perlahan. Afeng, kau harus patuh, jangan pergi kemanapun. Jangan lupa, bulan ini, kau sudah merusak 3 meja biliar. Baiklah, kau diamlah. Aku mau ganti seragam kerja. Masalah dunia dikepung dari segala sisi yang tidak pernah terpecahkan. Ternyata berhasil dipecahkan. Bahkan diselesaikan dalam satu pukulan. Itu adalah Dewa Bola. Masalah tingkat dunia seperti ini hanya bisa diselesaikan oleh Dewa Bola. Akulah Dewa Bola. Akulah Dewa Bola. Akulah Dewa Bola. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Kenapa kamu merusakkan stik biliar lagi? Feng, Yue. Benar-benar orang kurang waras. jika kamu tidak bisa mengontrol tenagamu, jangan menyentuhnya lagi ya. Iya. Kakak besar, apa yang sedang dilakukan keluarga ini? Adik kedua, untuk apa kalian datang ke sini? Yue. Feng takut. Kakak besar, ada sebuah kabar yang sangat baik. Kamu masih ingat Tuan Muda Lu, penguasa biliar dari kota Haicheng kan? Dia bilang, dia tidak mempermasalahkan masa lalu dan bersedia menikahi Yue sebagai istrinya. Lukun, dulu dialah yang menjebakku dengan obat terlarang, dan kalian tega menyuruhku menikah dengan pria jahat itu. Demi mendekati orang kaya dan berkuasa, kalian tega menjual keponakan kalian sendiri? Apakah kalian masih manusia? Jangan banyak bicara. Perjanjian pernikahan antara Su Yue dan klan Lu sudah aku tetapkan. Sebentar lagi, klan Lu akan datang untuk menjemputnya. Benar, kalian ini, cepatlah berkemas. Tunggulah klan Lu datang menjemput. Oh ya, ruang biliar ini juga harus dibersihkan dengan baik. Karena bagaimanapun juga, kedepannya ini akan menjadi milik kami. Apa maksud perkataanmu itu? Tidak ada maksud apa-apa. Dulu hanya karena kamu adalah anak tetua tempat biliar ini, mana mungkin bisa jatuh ke tanganmu. Jangan lupa, menurut aturan yang diwariskan para leluhur, ruang biliar keluarga Su hanya diberikan kepada orang yang mampu. Hauran. Sekarang aku resmi menantang kalian, ruang biliar klan Su. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Apa lagi? Sudah aku bilang, ruang biliar hanya untuk mereka yang punya kemampuan. Tentu saja, hari ini kami datang untuk merebut kembali ruang biliar. Siapa di antara kalian yang mau bermain denganku? Kau. Atau kau? Bertanding denganmu? Jangan berani menindas Yue. Siapa yang tidak tahu bahwa kau baru saja merebut posisi 10 besar biliar kota Haicheng? Kalian memanfaatkan kelemahan orang? Kami tidak menerima tantangan ini. Keponakanku, kau tidak punya hak untuk menolak. Yue. Ini aturan yang sudah ditetapkan leluhur. Pihak yang ditantang tidak boleh menolak. Sudahlah, tak perlu banyak bicara, segera mulai saja. Hempa. Kalau mau bertanding, ayo. Yue, jangan takut, biar aku hajar mereka sampai kalah telak. Feng, jangan main-main. Si pecundang kecil, si pecundang tua. Aku sarankan kalian tidak perlu turun ke lapangan untuk mempermalukan diri, lebih baik menyerah saja sekarang. Siapa bilang kami pasti akan kalah? Yue, hari ini kau yang akan mewakili ruang biliar keluarga Su untuk bertanding. Kalian hanya mempermalukan diri sendiri. Hauran, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Tenang saja, ayah. Ini adalah tingkat 10 besar di Haicheng. Yue dalam bahaya. Dengan tingkat seperti ini berani menantang tempat ini. Kalau tidak bisa, pulang dan berlatihlah lagi. Kakak Yue, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Tunggu dulu. Dia benar-benar membuat formasi terkepung. Dia mengepung bola putih di tengah. Dia sedang menjebak Yue. Yue, apakah tanganmu sakit lagi?
Kakak Yue, kemampuanmu memang tidak seberapa. Masih berani melawanku dengan tangan yang cedera? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis? Menurutku, perempuan seharusnya tidak bermain biliar. Kalau tidak bisa, sebaiknya cepat menyerah saja. Yue, apakah tanganmu terasa sakit? Apakah tanganmu sakit? Biar aku yang bermain untukmu. Afeng, jangan main-main. Aku tidak sedang main-main. Bukankah ini hanya memasukkan bola ke dalam lubang? Apa susahnya hal ini? Paman, Anda benar-benar tidak punya orang lain untuk melawanku? Sampai mengutus orang kurang waras untuk melawanku? Tangan sakit sekali, hahaha. Afeng, menurutlah, ayo. Duduk manis di sini menungguku, ya? Afeng akan menurut. Aduh, semakin lama kamu menunda-nunda, kekalahanmu nanti akan terlihat semakin memalukan. Gadis kecil, apakah kamu masih ingat Dewa Bola memiliki satu jurus orisinal, goyangan ekor naga? Goyangan ekor naga? Aku mengerti, Paman Wang. Yue, dengan kemampuanmu itu, kamu masih ingin meniru gaya bermain dewa bola? Jangan meremehkan orang lain. Yue belajar dan berlatih keras setiap hari. Dia tidak kalah hebat dari kalian. Yue, semangat, semangat. Yue, ayah percaya padamu. Tadi sudah terkepung dari segala sisi. Setelah bola itu diatasi, sekarang malah terkepung dari 5 sisi. Kamu sengaja sedang menjebak Yue. Kalian benar-benar mengira diri kalian pintar? Tidak menyangka, kan? Inilah yang sebenarnya menjadi tujuanku. Permainan bola seperti ini, sepertinya hanya Dewa Bola bertopeng yang legendaris yang bisa menaklukkannya. Tapi Dewa Bola dia sudah tiada. Dewa Bola, jika Anda memang pernah ke sini, mungkinkah Anda bisa menampakkan diri lagi dan memberikan petunjuk kepadaku? Yue, pukul di sini. Lakukan bola loncat. Su Yue, dengar tidak? Bola loncat, pukul di sini. Hei, kau. Kakak, sepertinya sama sekali tidak perlu lagi membuang-buang waktu ini. Aduh, Yue, coba katakan. Wanita seharusnya di rumah saja, melayani pria dengan baik. Kau pergi bermain bola begini, selain mempermalukan keluarga. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Kakak Yue, saat kau menjadi asisten pelatih dulu, disentuh-sentuh orang lain. Bagaimana rasanya digoda oleh mereka? Apa yang kau bicarakan? Aku asisten pelatih yang baik. Kalian semua sama saja sedang menjual diri. Memangnya ada bedanya derajat kalian? Yue, jangan biarkan mereka mengganggumu. Fokuslah. Sepertinya tempat yang ditunjuk si bodoh ini benar-benar bisa menyelesaikannya. Aduh, Yue, pukul bagian ini, posisi ini adalah yang terbaik. Hanya perlu 3 bagian tenaga. Tanganmu tidak akan sakit. Yue, bagaimana kalau kau coba posisi yang ditunjuk Lin Feng? Tua Wan, kenapa kau ikut-ikutan dia mengacau? Apa yang si bodoh itu ketahui tentang biliar? Bukan begitu, Tua Su. Lagi pula sekarang sudah tidak ada cara lain lagi. Mari kita coba. Cepatlah. Bolanya masuk. Masuk? Ternyata masuk, bahkan 2 sekaligus. Bukankah kamu bilang kalau bola ini tidak ada solusinya? Kenapa bahkan orang kurang waras pun bisa memasukkannya? Cuma kebetulan? Itu pasti cuma keberuntungan. Su Yue, meskipun kamu beruntung 1 kali, terus kenapa? Kamu memang memecahkan kebuntuan ini, tapi aku ingin lihat bagaimana kamu bermain selanjutnya. Sebenarnya siapa orang ini? Gila, si bodoh ini bisa masukin 5 bola. Tidak bisa? Kalau begini terus bukankah aku akan kalah? Kemarilah, anak baik.
Kakak akan mentraktirmu minum. Minuman? Afeng suka minum. Feng, kamu jangan. Su Haoran, kamu curang. Hei, jangan salahkan aku ya. Orang kurang waras ini sendiri yang datang. Haha, Bermainlah dengan benar. Jangan buat aku malu. tenang saja, ayah. Aula biliar ini pasti akan menjadi milik kita. Yue Yue. Yue Yue. Aduh, maaf ya. Tanganku tergelincir. Bola ini tidak sengaja terbang keluar. Hahaha. Su Haoran, kamu benar-benar licik. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Kamu berani memukul Yue Yue? Kakak Yue Yue, aku tidak sengaja. Ayo, giliranmu. Yue Yue. Yue Yue. Jangan memaksakan dirimu. Wah, kakak Yue Yue, tanganmu sepertinya sudah tidak bisa bermain lagi ya? Hahaha. Nah, sudah aku bilang kan, seorang anak perempuan, dia tidak pantas berada di meja biliar. Hanya membuang-buang waktu saja. Kakak, kemenangan sudah ditentukan. Oh, tanda tangani surat ini. Adik kedua. Kamu jangan terlalu keterlaluan. Tadi jelas-jelas putramu sengaja melukai putriku. Paman besar, kami hanya bilang ini pertandingan. Tapi tidak ada yang bilang dilarang curang. Kamu. Su Yue. Permainanmu buruk dan kamu juga tidak bisa menjaga aula biliar ini. Menurutku lebih baik kamu tahu diri dan patuh menikah dengan Tuan Muda Lu. Sedangkan orang kurang waras ini, menurutku sebaiknya. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh aku. Dia hanya orang kurang waras, kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Aku akan menyentuhnya, aku akan menyentuhnya. Memangnya kenapa jika aku menyentuhnya? Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Jangan ganggu ibuku. Jangan panggil dia kurang waras. Bagus ya. Kamu anak tidak beradab yang berani mendorong orang tua. Hari ini aku akan mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Pukul dia. Jangan pukul Yue Yue. Tolong jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, berhenti. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, berhenti. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Afeng. Afeng. Lepaskan Yue Yue. Lepaskan Yue Yue. Lepaskan Yue Yue. Lepaskan Yue Yue. Beri jalan. Lepaskan Yue Yue. Berani melawan? Gua hajar kamu sampai babak belur. Feng. Tangkap Su Yue. Seret dia ke ranjang Tuan Muda Lu. Afeng. Afeng. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Hentikan. Lepaskan aku. Jangan pukul lagi. Cepat atau lambat dia tetap harus pergi. Lebih baik biar Tuan Muda Lu menikmatinya dengan puas. Lepaskan aku. Dasar kurang ajar. Yue Yue. Yue Yue. Afeng. Afeng. Tambah tenaga sedikit. Hentikan. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Bawa pergi. Feng. 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 Tuasu, Baik, aku akan tanda tangan. Hentikan. Afeng. Afeng. Kamu tidak apa-apa? Afeng tidak sakit. Hahaha. Kakak memang seharusnya begini sejak dulu. Tanda tangan saja. Hahaha. Ayah tidak boleh menandatanganinya. Yue Yue. Ayah memang tidak berguna. Ruang biliar ini
adalah warisan dari para leluhur. Tapi aku tidak sanggup mempertahankannya. Aku telah mengecewakan para leluhur keluarga Su. Bukan. Kakak, kita semua bermarga Su. Kenapa setelah sampai di tanganku, malah dianggap mengecewakan? Sayang sekali. Menindas orang dengan memanfaatkan kekuasaan. Jangan, ayah. Kita belum kalah. Biar aku yang bertarung denganmu. Kamu hanya orang yang kurang berakal. Mau bertanding denganku? Iya, aku. Dan aku juga akan mengalahkanmu. Hahaha. Baiklah. Aku terima tantanganmu. Tapi jika kamu kalah, aula biliar ini akan menjadi milik kami. Istrimu akan menikah dengan tuan muda Lu. Dan kamu harus menelan dahaku. Su Haoran, kamu sangat licik. Hei, aku tidak memaksa kalian. Ya? Aku setuju. Bagaimana jika kamu yang kalah? Aku akan kalah? Jika kamu berhasil memasukkan satu bola saja, aku akan berlutut di tanah dan memanggilmu ayah. Apa hebatnya memasukkan bola? Aku bisa melakukan teknik naga emas. Teknik naga emas. Hahaha. Bola loncat. Dewa biliar bertopeng sudah menghilang selama 3 tahun di seluruh dunia biliar. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan teknik naga terbang di langit. Teknik naga emas, haha, hanya orang kurang berakal sepertimu. Beraninya bicara sombong seperti itu? Apa ada yang sulit dari hal itu? Jika aku bisa melakukan teknik naga emas, kalian tidak boleh menyentuh Yue. Kalian juga harus mengembalikan aula biliar kepada kami. Dan juga, kamu juga harus menelan cairan itu. Baiklah, jika kamu bisa menang melawanku, aku akan menelannya dalam satu tegukan. Baik, inilah yang kamu katakan sendiri. Tuasu, apakah Anda membiarkan orang ini berbuat semaunya? Bukan begitu, Tuasu. Bagaimana kalau membiarkannya mencoba? Aku rasa dia bisa melakukannya. Afeng, jangan bermain-main lagi. Yue, aku tidak sedang bermain. Aku benar-benar bisa melakukannya. Kakak, apakah kamu tahu kenapa kamu tidak bisa menjaga aula biliar ini? Karena kamu bodoh. Kamu sebodoh itu sampai perkataan orang bodoh saja kamu percaya. Haha. Menurutku kalian sebaiknya cepat kemasi barang lalu pergi, agar tidak membuat malu. Apalagi yang kamu pikirkan? Bawa mereka berdua pergi dari sini. Baik. Lepaskan Yue. Lepaskan Efeng. Hentikan, Lepaskan aku. aku tanda tangan. Aku menyerah. Hehehe, naga emas besar. Saya suruh kalian cari seorang perempuan, bukan juga menyuruh kalian melakukan kejahatan. Malah membuat saya menunggu selama ini. Tuan Muda Lu, mohon tenang. Begitu kami mengambil alih ruang biliar, kami langsung membawa orangnya untuk Anda. Hahaha. Ya. Bukankah Su Yue ada di sini? Saya mau dia sekarang juga. Bawa dia pergi untukku. Jangan harap. Apa kamu masih tahu aturan atau tidak? Di siang bolong begini kamu berani datang ke rumah merebut orang. Bibi, saya datang secara resmi melamar dengan adat lengkap. Mana mungkin disebut menculik? Kamu, Lukun, sekalipun nyawa taruhannya, aku tidak akan menikah denganmu. Tidak mau menikah? Baiklah, kalau begitu, saya tinggal ambil tanpa bayar. Aduh Tuan Muda Lu, Anda benar. Kalau dia bisa naik ke ranjang Anda, itu kehormatan terbesar baginya. Aku saja tidak mempermasalahkan kalau kau sudah jadi istri orang, itu sudah keberuntungan besar bagimu. Masih bengong apalagi?
Dalam setengah jam, kalau dia tidak muncul di ranjangku di klan Lu, kalian akan menanggung akibatnya. Siap. Kalian mau apa? Jangan, jangan. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan Yue Yue. Jangan sentuh Yue Yue. Afeng, Yue Yue, Afeng, lepaskan dia. Afeng. Lukun, lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kau tidak mau ikut ke klan Lu? Atau kau mau aku melakukannya di depan suamimu yang dungu? Dasar kurang ajar. Kerja bagus, Yue Yue. Bagus sekali. Kalau begitu, sekarang aku akan memilikimu secara paksa. Yue Yue, Lukun, kau kurang ajar. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Lepaskan anakku. Siapa yang berani? lepas. Kan. Istri. Ku. Kau, mau apa? Lepaskan istriku. Ifeng, Berani sentuh aku? Percaya tidak? Akan kulenyapkan seluruh keluargamu? Bodoh, yang berdiri di depanmu adalah penguasa dunia biliar Hai Cheng. Kau tidak sanggup menantangnya. Cepat turunkan, cepat. Hei. Cepat tahan dia. Kalau membuat Tuan Muda Lu marah, ku beritahu kau. Seluruh keluargamu akan celaka. Lin Feng. Turunkan. Ifeng, turunkan saja. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Kita bisa bicara baik-baik? Bukankah kau hanya ingin istrimu? Kita bersaing secara adil. Begini, selama kau menang melawanku di biliar, aku akan menyerahkan istrimu padamu. Lepaskan mereka dulu. Hei. Lepas. Afeng, cepat turunkan. Afeng, Kita sudah sepakat bersaing secara adil. Jangan coba ingkar. Aku tidak akan menarik janji. Namun, orang lain tidak boleh tahu bahwa aku sudah tidak berdaya. Sebagai penguasa dunia biliar Hai Cheng, aku tidak pernah sembarang bertanding. Jika ingin menantangku, kau harus lebih dulu mengalahkan 3 anak buahku. Bukan cuma 3. 30 pun. Semuanya bisa kukalahkan. Ini, pemuda bodoh tetap saja bodoh. Apakah ini sudah gila? Ada 30? Istriku saja sudah direbut orang. Hahaha. Ayo, aku akan membuatmu tahu. Apa artinya menerima kekalahan? Kemana perginya bola di atas meja ini? Aku ingat tadi Lin Feng. Mungkinkah dia? Dia memasukkan semua bolanya. Gak mungkin. Dia itu bodoh. Mana mungkin bisa main biliar. Apakah pemimpin klub biliar klan Su ada di sini? Ketua Chen, kenapa Anda datang ke sini? Maaf, saya tidak menyambut Anda lebih awal. Dewa biliar bertopeng telah hilang selama 3 tahun. Kemungkinan selamat sudah tidak ada lagi. Penguasa negara memutuskan mengadakan upacara peringatan besar-besaran untuk mengenang sang dewa biliar. Saat itu para tokoh terkemuka akan hadir. Saya membawa sebuah undangan, seharusnya diperuntukkan bagi klub biliar klan Su. Karena kalian sedang menggelar tantangan, maka undangan ini akan dijadikan hadiah keberuntungan bagi pemenangnya. Yue, ini cantik sekali. Kuberikan untukmu. Dasar bodoh. Lah, kembalikan pada Tua Chen. Beliau itu orang dari asosiasi biliar. Kalau sampai menyinggung beliau, kita akan ikut imbas. Afeng, apa yang kau lakukan? Maaf, Ketua Chen. Yue, beliau bilang ini hadiah keberuntungan untuk pemenang. Aku pasti menang, jadi itu milikku. Hanya dengan kemampuanmu, ingin mengalahkanku? Penjahat besar. Aku akan mengalahkanmu habis-habisan. Baik, tunggu saja kau. Aku ingin menambah 1 taruhan. Kalau kau kalah, kau harus memakai topi kura-kura hijau dan mengantarkan istrimu sendiri ke ranjangku. Kalau kau yang kalah, kau.
harus memakan semua bola biliar di meja ini. Tenang, kau bahkan tidak pantas jadi lawanku. Mulai. Silakan 3 wasit utama. Ternyata mereka bertiga adalah tamu kehormatan klan Lu. Kabarnya setelah Tuan Muda Lu memenangkan juara pertama di kota Haicheng 5 tahun yang lalu. Sejak saat itu dia tidak lagi mengikuti kompetisi apapun dan mempekerjakan 3 ahli dengan gaji tinggi. Sebagai tamu kehormatan klan Lu, Siapapun yang berani menyinggung Tuan Muda Lu, hari ini aku akan memberimu sebuah pelajaran berharga. Aku mengerti sekarang, ini adalah Dewa Panah. Selama 3 tahun, berturut-turut menjadi juara di kota Haicheng. Su Yue, tadi itu belum cukup memuaskan, hanyalah sekadar hidangan pembuka saja. Dalam waktu setengah jam lagi, aku pasti akan membuatmu mengerti seperti apa pria sejati yang sebenarnya. Yue, jangan takut, aku tidak akan membiarkan dia merebutmu dari sisiku. Mari kita mulai. Aku sudah cukup berumur, tidak ingin orang bilang aku menindas orang bodoh. Aku biarkan kamu memulainya duluan. Cih, meski aku hanya menggunakan 1 tangan, aku masih tetap bisa mengalahkanmu. Bermain dengan 1 tangan. Ternyata memang benar-benar sampah yang bahkan belum menyentuh tongkat biliar. Hanya 1 tangan, bahkan jika kedua tangan dan kakimu digabung, kamu tetap bukan lawan Dewa Panah. Lihat, pukulanmu barusan payah banget. Kupikir tadi kau cuma dapat hoki bejo lalu bisa masukkan 1 bola, tak kusangka, kau malah bikin blunder besar. Istrimu sebentar lagi jadi milikku. Bocah, hari ini ku buat kau paham, arti panah tak pernah meleset. Apa? Bola 8 hitam? Dewa Panah, kau sudah tua ya? Buta warna kau main bola 8 hitam. Bagaimana mungkin? Menurut jalur yang sudah kurencanakan, seharusnya bola nomor 7 lebih dulu yang masuk. Bagaimana bisa malah bola 8 hitam? Ronde ini, Lin Feng menang. Bocah Lin Feng, itu ternyata hoki besar menang 1 game. Pertandingannya sistem 2 kemenangan dari 3 game. Kalau bocah itu menang 1 game lagi, Yue bisa tetap tinggal. Dewa Panah sudah menguasai meja selama 50 tahun. Kapan pernah membuat kesalahan sepele begini? Barusan Lin Feng sengaja memasang jebakan. Dengan posisi tadi, tak peduli pukul bola mana, pasti bola 8 yang masuk. Pemuda bodoh ini sebenarnya siapa? Penjahat besar, tunggu saja bolamu tenggelam. Kita lihat keberuntunganmu bertahan sampai kapan. Bayangan hantu. Bayangan hantu. Termasuk 10 besar nasional. Satu-satunya wanita dunia biliar yang pernah masuk kejuaraan dunia, bayangan hantu. Aku sudah tak sabar lagi. Selesaikan cepat dan tuntas. Tenang, Tuan Muda Lu. Itu jurus andalan bayangan hantu, tebasan kilat petir. Bodoh. Permainan selesai. Tapi, bolamu belum ada yang masuk lubang. Tidak mungkin. Tidak satu pun masuk. Bayangan hantu? Inikah tebasan kilatmu? Tuan Muda Lu, ini tidak mungkin. Selama bertahun-tahun menguasai arena, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah 2 kali, tapi hanya 2 kali itu saja. 2 kesalahan bayangan hantu. Pertama di kejuaraan dunia, saat melawan Dewa Bola Bertopeng. Satunya lagi di kejuaraan nasional 5 tahun yang lalu. Saat itu, wasit pertandingan itu adalah Dewa Bola Bertopeng. Setiap kali Dewa Bola hadir, arah pukulannya selalu melenceng. Jangan-jangan, Kak, kemampuanmu payah sekali. Baru saja aku sudah memberi kelonggaran 1 tangan padanya. Sekarang aku akan memberi kelonggaran 1 kaki padamu. Kamu,
Su Haoran? Jangan-jangan dia pura-pura bodoh? Sepertinya tidak. Celaka. Terlalu keras lagi. Tuan Muda Lu, menurutku dia benar-benar bodoh. Bodoh murni 24K. Terjamin. Baiklah, bodoh justru bagus. Hahaha. Tuan Muda Lu, tenang saja. Kali ini, aku sama sekali tidak akan melakukan kesalahan lagi. Mantap. Satu pukulan membersihkan meja. Memang layak disebut tebasan kilat petir. Ternyata inilah kekuatan asli bayangan hantu. Ternyata masuk. Apakah dugaanku salah? Yue. Lihat, aku menemukan stick baru. Saat bayangan hantu mencetak poin, Lin Feng ternyata tidak berada di arena. Apakah itu kebetulan? Atau seperti yang kuduga? Hahaha. Anak bodoh. Selamat. Kamu kalah. Nona manis. Sebentar lagi akan kubawa pulang. Barusan kalian hanya beruntung. Putaran berikutnya aku pasti bisa menang. Menang? Yang akan tampil berikutnya adalah kartu Asklan Lu, milik kami. Bocah, tunggu saja. Feng? Feng, kamu tidak apa-apa, Feng? Tuan Muda Lu, sosok ini adalah tembok besi? Tembok besi, yang berada di peringkat kelima dunia, klan Lu, bahkan bisa mengundangnya untuk menjadi tamu kehormatan. Buang dia ke sungai. Baik. Feng? Si tidak berguna ini sudah menciut bahkan sebelum Tuan Tembok Besi turun tangan. Yue. Lihatlah, suamimu yang tidak berguna ini bahkan sudah tidak bisa berdiri lagi. Sepertinya kita tidak perlu bertanding lagi. Lebih baik kamu langsung Feng. ikut aku pulang saja. Lepaskan aku. Berhenti berpura-pura suci. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran nanti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu adalah wanitaku, lihatlah pecundang ini. Aku lebih kaya darinya, lebih berkuasa darinya, dan lebih perkasa darinya. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Lepaskan Yue. Jangan berani menyentuh Yue. Feng. Merupakan suatu kehormatan bagimu jika Tuan Muda Lu menyukai wanitamu. Biarkan Tuan Muda Lu menikmatinya dengan sepuas hati. Hahaha. Feng? Siapa? Tuan Muda Lu ada di sini. Sayang, aku datang. Kamu berani memukulku? Kamu cari celaka. Akan kutelanjangi kamu sekarang juga. Jangan mendekat. Pegang dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berteriaklah. Berontaklah. Kenapa kamu berhenti berteriak? Semakin keras kamu berteriak, semakin aku bersemangat. Jangan. Yue. Lepaskan putriku. Jangan. Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu. Kau tidak apa-apa, Tuan Muda Lu. Cepat bantu dia berdiri. Tuan Muda Lu? Berani kau menyentuh Tuan Muda Lu? Dasar bodoh. Kau sudah bosan hidup, jangan seret keluarga Su ke dalam masalah ini. Betul? Tuan Muda Lu, kau jatuh kena bagaimana? 3 tahun hidup linglung, tak menyangka baru saja sadar. Sudah bertemu lagi dengan orang yang dulu mencelakakanku. Menarik. Kau lumayan kejam. Hari ini kami menggelar arena taruhan bola. Tunggu sampai kau benar-benar kalah. Baru kemudian aku akan bersenang-senang dengan istrimu sepuasnya. Tembok besi. Tenang saja. Tuan Muda Lu, begitu aku turun tangan, dia bahkan tidak punya peluang untuk menang.
Gawat, dia sedang memasang jebakan untuk Lin Feng. Kabarnya pertahanan tembok besi tidak tertandingi, dinding pertahanannya sekeras tembok besi. Banyak pemain yang setara denganku, pernah kalah telak di tangannya. Bocah, giliranmu. Lin Feng mengenakan topeng, ternyata persis seperti foto Dewa Bola. Jangan-jangan Lin Feng adalah Dewa Bola? Afeng, kenapa kamu? Bodoh, tahu dirinya akan kalah, makanya pakai topeng Dewa Bola untuk pura-pura keren. Siapa bilang aku berpura-pura? Dasar bodoh ini, pakai topeng, mengira dirinya benar-benar Dewa Bola bertopeng. Bodoh, kebetulan kau menebaknya tepat. Di dunia ini, yang bisa membongkar bola andalanku ini hanyalah Dewa Bola bertopeng. Sayangnya, dia sudah lama tiada. Bola ini, tak seorang pun bisa memecahkannya. Kau begitu yakin Dewa Bola sudah tiada? Jangan-jangan hilangnya Dewa Bola waktu itu justru ulahmu? Ngaco kau. Semuanya masuk. Siapa sebenarnya kamu? Dewa Bola bertopeng. Tidak. Tidak mungkin. Aku sendiri yang membuangnya ke sungai. Dia tidak mungkin masih hidup. Teknik penyelesaian yang sangat luar biasa. Sejak Dewa Bola bertopeng menghilang, aku belum pernah melihat yang seperti ini lagi. Tuasu, menantumu ini bukanlah orang yang kurang pintar. Dia adalah titisan Dewa Bola. Dewa Bola? Dia ternyata benar-benar bisa bermain biliar. Ditambah lagi, dengan teknik bermain yang sangat menakjubkan, tebakanku tidak salah. Dia bukan orang biasa. Mungkinkah dia benar-benar Dewa Bola bertopeng yang hilang 3 tahun lalu? Ada orang lain yang menyuruhnya untuk menghabisiku. Musuh berada di tempat terang sedangkan aku di kegelapan. Sebelum pelaku sebenarnya menampakkan diri, aku belum bisa mengungkap identitasku atau aku takut keluarga Su akan ikut terseret. Yue, lihatlah apakah aku sangat hebat? Aduh, Afeng. Ada 2 orang di dunia ini yang begitu mirip, namun Dewa Bola bertopeng yang menguasai dunia biliar. Bagaimana mungkin menjadi orang yang kurang pintar? Yue, kali ini aku tidak mematahkan stik biliar ataupun merusak mejanya. Apakah aku sangat penurut? Afeng sangat hebat. Kenapa Afeng bisa begitu penurut? Sekarang, aku akan memukulmu. Saya tidak bisa turun tangan. Jika saya melakukannya pasti akan ketahuan. Saya sudah tidak berguna lagi. Apa yang terjadi? Bukankah kalian ahli? Hah? Nomor 1 di kota Haicheng? 10 besar nasional dan kamu yang kelima di dunia? Bahkan tidak bisa mengalahkan orang bodoh itu? Apa gunanya aku memelihara kalian? Sekelompok orang tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. Kamu tidak takut kan? Status saya sangat terhormat. Tidak mungkin bermain bola dengan orang bodoh itu. Hanya bercanda saja, ternyata kalian menganggapnya serius. Apa maksudmu? Kemari. Hei, kamu curang. Kamu jelas berkata asalkan bisa mengalahkanmu, Yue, bisa tetap tinggal. Orang tidak berguna ini pasti bukan dalang di balik kejadian tahun itu. Siapakah sebenarnya orang yang bisa menyuruh tembok besi, yang merupakan 5 besar dunia untuk menjadi eksekutor? Aku tidak sedang berbuat curang. Bukankah kamu belum berhasil memenangkan pertandingan melawanku? Lukun, kamu sendiri yang bilang kalau Lin Feng berhasil mengalahkan mereka bertiga. Maka kamu akan segera bertanding melawannya. Oh, aku tahu kalau dia itu sebenarnya hanya merasa takut. Di luar sana sudah lama beredar rumor kalau dia merusak staminanya sendiri. Hingga tidak kuat memegang stick dan selama 5 tahun tidak ikut bertanding. Hentikan omong kosongmu itu. Stamina tubuhku ini masih sangatlah luar biasa. Tuan Muda Lu, aku nggak bilang apa-apa soal ginjal. Kenapa kamu malah langsung mengakuinya?
Kenapa kalian malah diam saja di sana? Segera tangkap mereka semua untukku sekarang juga. Beraninya meremehkan staminaku, aku akan memberi kalian pelajaran. Yue. Tuan Muda Lu. Apakah kamu sudah menganggap kalau diriku ini memang sudah tidak ada lagi di sini? Mengingkari janji, merampas wanita secara paksa, serta melakukan penyekapan ilegal? Inikah cara kerja klan Lu kalian? Jika saat aku ada di sini saja sudah begini, bagaimana jika aku sedang tidak ada? Kau pasti akan bertindak semena-mena. Ketua Chen, ucapanmu itu sungguh berlebihan. Apa kau lupa bahwa setiap tahun klan Lu menyumbang kepada asosiasi biliar sebanyak 10 miliar rupiah? Benar. Tuan Lu, sangat mendukung kemajuan biliar di Daxia. Tentu saja kami tidak akan melupakannya. Namun, apa hubungannya denganku? Alasanku berada di posisi ini adalah demi mencari seseorang yang berdedikasi untuk kemajuan biliar di Daxia. Bukannya untuk menjilat kaki orang berkuasa seperti kalian. Pertandingan biliar hari ini, kau harus tetap bertanding, suka atau tidak suka. Baik. Aku lelah. Aku tidak mau bermain. Sudah selesai? Pergi. Pergi? Boleh? Selesaikan taruhan dulu baru boleh pergi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar. Barusan itu kau sendiri yang bilang, kalau kau kalah, kau harus menelan semua bola biliar ini. Begitu banyak orang sudah mendengarnya. Masa kau masih mau mengingkari? Bola ini sebesar ini. Bagaimana bisa aku menelannya? Kalau begitu biar ku bantu. Ketua Chen, kau yakin ingin menentang klan Lu? Silakan. Baiklah. Kau memang hebat. Tuan Muda Lu, bola ini keras sekali. Giginya bisa rusak. Bagaimana makannya? Aku tidak mau makan. Kau saja yang makan untukku. Cepatlah. Perlu aku bantu juga? Tuan Muda Lu, hati-hati jangan tersedak. Ini? Bukankah air yang baru saja aku beri campuran tadi? Kenapa air ini terasa agak lengket ya? Berani sekali kalian menertawakanku. Suatu hari nanti aku akan menuntut balas pada kalian. Lin Feng, Su Yue, dan juga kau, tunggu saja pembalasanku. Sampai jumpa. Siapa yang berani mengusik putraku? Ayah, dialah orangnya. Asosiasi biliar itu ingin bermusuhan dengan klan Lu kita. Bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Aku ingin menghancurkan gigi setiap orang dari mereka. Ketua Chen, kamu sudah mendengarnya? Tuan Lu, apa maksud Anda? Putraku hidup dalam kemewahan sejak kecil. Dia tidak pernah merasa dirugikan. Hari ini, dia sangat dirugikan di bawah pengawasanmu. Aku ingin gigi dari kalian masing-masing. Itu tidak berlebihan, kan? Tuan Lu, Anda sedang mengancam saya? Aku akui, kalian memang sangat berkuasa di kota Haicheng, tapi asosiasi biliar kami adalah organisasi yang dipimpin langsung oleh penguasa negara, bukan tempat yang bisa direndahkan oleh sembarang orang. Sebelum hari ini, klan Lu memang masih sedikit segan terhadap asosiasi biliar kalian. Namun sekarang, Ketua Chen, segalanya sudah berubah. Apa maksudmu? Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dialah sosok
yang sanggup mengguncang dunia biliar hanya dengan satu serangan. Sosok yang dihormati sebagai tamu agung oleh penguasa negara serta dewa bola bertopeng yang dicari selama 3 tahun, penuh dengan mengerahkan seluruh sumber daya. Segalanya benar-benar menjadi semakin menarik. Kau bilang dia dewa bola bertopeng. Memangnya siapa yang percaya? Kalau menurutku, menantu keluarga Su barulah yang lebih mirip dewa bola bertopeng. Setidaknya keahliannya bisa menandingi dewa bola masa itu. Pak Lu, kau bilang dia dewa bola bertopeng? Apa bukti yang kau punya? Mau bukti? Baiklah, aku akan menunjukkan buktinya pada kalian. Ukiran naga sisik emas, tongkat golf khusus milik dewa bola bertopeng. Dulu setelah dewa bola menghilang, tongkat ini pun ikut lenyap. Tak disangka ia akan muncul kembali suatu hari nanti. Mungkinkah? Orang ini benar-benar dewa bola bertopeng? Ketua Chen, sekarang Anda bisa memberikan penjelasan kepada kalian dulu. Ini? Aduh Yue. Menurutmu, apakah paman-paman jahat ini mencelakai dewa bola dan merebut tongkat dari tangan dewa bola? Yue, aku sangat takut. Mereka adalah pelakunya. Omong kosong. Menurutku perkataannya ada benarnya. Dewa bola bertopeng sudah menghilang selama 3 tahun. Bagaimana mungkin muncul tepat di saat seperti ini? Selain dewa bola, hanya orang yang mencelakai dewa bola bertopeng yang bisa memiliki tongkat ini. Menurutku, kalianlah pelakunya. Ketua Chen, Anda tidak benar-benar percaya kata-kata orang kurang waras ini. Aku sudah memberitahu penguasa negara dan orang terkaya, Daxia, Tua, Su, mengundang mereka ke kota Hai untuk menyambut kembalinya dewa bola bertopeng. Jurus naga terbang ini hanya dewa bola yang bisa. Benar atau salah, bisa diketahui dengan sekali coba. Penguasa negara dan Tuan Su, kau sungguh berani? Sampai berani mengusik mereka berdua. Mengusik? Aku telah menemukan dewa bola bertopeng untuk Daxia. Aku adalah pahlawan besar bagi Daxia, bahkan bagi seluruh dunia biliar. Bahkan penguasa negara pun harus sangat menghormatiku. Bisa melakukan teknik naga terbang di langit? Sepertinya, dia ini benar-benar dewa bola bertopeng. Dewa bola, selama beberapa tahun ini, klan Lu, kami selalu patuh dan mengikuti perintah Anda. Sekarang karena Anda telah memutuskan untuk muncul kembali, mohon bantulah putraku mendapatkan keadilan. Orang tua ini sungguh terlalu naif. Dewa bola adalah sosok yang jujur dan pemberani. Ia adalah kebanggaan Daxia kita. Bagaimana mungkin dia mau membantumu melakukan perbuatan semena-mena seperti ini? Benar. Aku juga percaya pada dewa bola. Ketua Chen, mohon berikan penjelasan kepada klan Lu. Suara ini. Bereskan semuanya. Jangan sampai ada yang tahu. Baik. Itu dia. Ayah, apakah ayah benar-benar memanggil penguasa negara dan Tuan Shu ke sini? Meski untuk mendukungku, ini benar-benar tindakan yang terlalu berlebihan. Dia hanya seorang aktor dan tidak bisa melakukan keajaiban. Bagaimana jika nanti situasinya tidak bisa dikendalikan? Bersikaplah lebih berani. Ini adalah dewa bola bertopeng yang asli. Ayah, pelanlah sedikit gigiku sakit. Penguasa negara dan Tuan Shu akan segera datang. Jadi setelah mereka berdua selesai memberikan konfirmasi, aku tentu akan memberikan penjelasan kepada klan Lu kalian. Baiklah. Kalau begitu silakan Ketua Su, jangan mencampuri urusan pribadi klan Lu kami. Tidak disangka dewa bola bertopeng yang legendaris ternyata setali 3 uang dengan klan Lu. Saya pikir orang yang berdiri di puncak biliar dan mengharumkan nama Daxia. Berbeda dengan orang-orang tidak berguna ini. Berbeda dengan para sampah busuk ini. Kau, dewa biliar bertopeng, sama sekali tidak pantas mewakili seluruh dunia biliar, serta menjadi kebanggaan rakyat Daxia. Padahal aku setiap hari menonton videomu dan menganggapmu sebagai panutanku, tak sangka ternyata dirimu. Sampah tak berguna. Masih melongo saja. Apa yang kau tunggu? Serang dia sekarang. Kalian sedang apa? Paduka Tuan Su telah tiba. Paduka Tuan Shu. Hormat saya, Paduka Tuan Shu. Inilah sang dewa bola bertopeng. Benar sekali. Dewa bola kebaikan dan kemurahan hati Anda. Tidak akan pernah saya, Su Yang, lupakan seumur hidup. Selama itu adalah perintah Anda, maka
seluruh kerajaan bisnis keluarga Su akan siap melayani Anda sepenuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dasar kata dalam tempurung, Tuan Su merintis usahanya dahulu. Beliau sangat mengandalkan pukulan ajaib dari sang dewa bola. Saat itu, satu pukulan dari Dewa Bola berhasil menembus babak penyisihan hingga ke puncak kejuaraan dunia. Tidak ada satupun orang yang menjagokan Dewa Bola. Bahkan nilai taruhannya saat itu sangat tinggi hingga luar biasa. Hanya Tuan Su yang memiliki pandangan tajam, dimulai dari kondisi tanpa harta sama sekali, hingga akhirnya menjadi orang terkaya di seluruh kota, dan bahkan sampai menjadi orang terkaya di seluruh negeri sekarang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Dewa Bola adalah penyelamat hidup Tuan Su. Karena kalian sudah menyinggung Dewa Bola dan klan Lu, maka bersiaplah menerima kehancuran kalian. Yue, jangan takut. Ada aku di sini. Afeng, aku tidak bisa melindungi diriku di hadapan kekuasaan ini. Tapi meskipun aku harus mengorbankan segalanya, aku akan tetap melindungimu. Mengingat identitas Dewa Bola saat ini belum dipastikan, sekarang kosongkan tempat ini. Selama orang ini bisa melakukan kembali teknik 3 tahun lalu, naga terbang di langit khas Dewa Bola bertopeng, maka aku, atas nama pemimpin Agung Daxia, akan membuktikan bahwa Dewa Bola bertopeng telah kembali. Tunggu sebentar. Akulah Dewa Bola bertopeng yang asli. Apa? Kau bilang kau adalah Dewa Bola bertopeng? Afeng, sekarang jangan bicara. Dengarkan dulu ya. Yue, aku sangat sadar dengan apa yang kukatakan. Aku sudah benar-benar siuman. Kau sudah sembuh. Kau benar-benar sudah pulih? Aduh, orang dungu ini. Tidak dungu lagi? Tahukah kau siapa aku? Berani berbohong di depanku, itu sama saja menipu penguasa. Ku beri kau satu kesempatan lagi. Pikir baik-baik sebelum bicara. Akulah Dewa Bola bertopeng, naga terbang di langit. Aku bisa memperagakannya kapan saja. Hahaha. Bagus. 2 Dewa Bola, 2 naga terbang di langit. Sungguh menarik. Aku tidak peduli siapa di antara kalian Dewa Bola berani menipu penguasa negara. Itu berarti tak ada jalan keluar. Dewa Bola yang diikuti Shu Moren adalah suci dan... Afeng, aku tahu kamu berpura-pura menjadi Dewa Bola bertopeng demi melindungiku. Segeralah minta maaf kepada penguasa negara dan Tuan Shu. Aku tidak ingin kamu berada dalam bahaya demi aku. Yue, apakah kamu mempercayaiku? Aku mempercayaimu. Maka sekarang, kamu hanya perlu percaya bahwa aku adalah Dewa Bola. Kedepannya, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Baiklah. Feng, aku akan menunggumu. Mari kita mulai. Masalah 3 tahun yang lalu, bagaimana penyelesaiannya? Anda tenang saja, 3 tahun yang lalu, aku sendiri yang membuangnya ke sungai sebagai santapan ikan. Dia benar-benar tidak mungkin kembali dengan selamat. Menurutku, anak ini sudah nekat hingga ingin berpura-pura menjadi Dewa Bola. Beraninya berpura-pura menjadi Dewa Bola dan menantangku. Dia cari masalah. Penguasa negara, Tuan Shu, biarkan Dewa Bola bertopeng yang maju. Si bodoh itu hanyalah seorang penipu. Membiarkannya datang hanya akan membuang waktu. Lebih baik biarkan dia yang mulai duluan. Sebelum sertifikasi Dewa Bola dilakukan, semua orang punya kesempatan. Karena dia bersikeras bahwa dirinya adalah Dewa Bola, maka mari kita lihat kemampuannya. Kau sangat percaya diri ya? Tentu saja, aku percaya diri. Kemampuan milikku sudah diakui oleh seluruh dunia. Baiklah. Kalau begitu biarkan aku melihat petunjukanmu terlebih dahulu. Silakan. Aku ingatkan padamu, jika aku yang memulai duluan, kau mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Feng, seberapa yakin kau bisa melakukan teknik naga terbang di langit? 10%? 100%. 100%. Silakan. Baik. Baik.
naga terbang di langit. Dia benar-benar dewa bola bertopeng. Dia ternyata sudah menguasai naga terbang di langit. Gawat. Kita akan tamat. Aku sudah bilang, kalau aku menyerang duluan, kalian tidak akan punya kesempatan untuk menang. Kenapa kamu tertawa? Hanya ini kemampuan maksimalmu? Kamu menyingkirkanku hanya untuk menggantikan posisiku, kan? Baru setelah 3 tahun kamu berani muncul dan memalsukan identitasku. Itu berarti, selama 3 tahun penuh, kamu hanya berlatih jurus naga terbang di langit ini. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Tidak paham? Kau lupa malam hujan, saat aku menghilang itu? Kalau begitu coba tebak. Ada berapa orang yang tahu soal membuang jenazah di tepi sungai itu? Siapa kau? Kau manusia atau arwah? Baik. Benar-benar pantas disebut dewa bola bertopeng. Sudah 3 tahun, kemampuan bermain bola Anda masih sama seperti dulu. Sungguh menakjubkan, dewa bola. Selama beberapa tahun ini, sebenarnya Anda kemana? Pada kecelakaan 3 tahun lalu. Kedua, tanganku rusak parah. Setelah berlatih tertutup selama 3 tahun, baru aku keluar. Selamat kepada penguasa negara, akhirnya menemukan dewa bola bertopeng. Berani sekali kau, berani-beraninya menyamar sebagai dewa bola bertopeng, pengawal. Jangan. Aku bahkan belum bergerak. Kalian sudah sebegitu terburu-buru mengakui dewa bola? Hanya dengan 1 jurus naga terbang di langit saja sudah membuat kalian seheboh ini. Di mata kalian, apakah dewa bola bertopeng hanya punya kemampuan sebatas ini? Hari ini aku akan tunjukkan kepada kalian, apa itu naga yang sebenarnya. Kau berani merebut tongkatku? Ini namanya mengembalikan barang kepada pemilik aslinya. Kalian semua tahu jurus naga terbang di langit, tapi kalian tidak tahu bahwa naga terbang di langit hanyalah jurus pertama dari 18 jurus penakluk naga milik dewa bola bertopeng, serta merupakan jurus yang paling sederhana. Pernahkah kalian mendengar tentang 18 jurus penakluk naga, yaitu putaran 6 naga? 6 naga berputar. Aku pernah mendengarnya. Aku hanya tahu bahwa itu adalah jurus ke-18 penakluk naga, jurus terakhir, dan juga jurus yang paling sulit. Hanya saja, sungguh disayangkan bahwa seumur hidupku, aku belum pernah melihatnya. Belum pernah melihatnya? Baiklah. Hari ini akan kubuat kalian menyaksikannya. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa melihat perputaran 6 naga. Ini adalah sebuah kehormatan bagiku. Dan juga kehormatan bagi Daxia kita. Dewa bola bertopeng muncul kembali di Daxia. Dan hal ini membuat Daxia kita, dengan dunia biliar yang vakum 3 tahun, bisa kembali menggemparkan seluruh dunia. Perputaran 6 naga? Ternyata benar-benar bisa melakukan perputaran 6 naga. Lalu jurus naga terbang di langit yang kulatih selama ini, dianggap apa? Lalu jurus naga terbang di langit yang telah aku latih selama bertahun-tahun ini, apa artinya? Guru, sesuai dengan perintahmu, dewa bola bertopeng sudah tiada. Kamu sudah mengikutiku selama 30 tahun. Dulu, aku selalu menyembunyikanmu di kegelapan. Tidak membiarkanmu mengungkapkan identitas dan kemampuan bermain bolamu. Mulai sekarang, kamulah dewa bola bertopeng. Mulai sekarang, kamu adalah dewa bola bertopeng. Kapanpun kamu menguasai naga terbang di langit, saat itulah dewa bola bertopeng akan muncul kembali di dunia. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru.
Dewa Bola, mulai sekarang kami keluarga Shu akan menjadi pendukung paling setia bagimu. Orang yang berpura-pura menjadi dirimu ini, bagaimana cara menanganinya? Katakanlah, siapa sebenarnya dirimu? Lalu siapa yang menyuruhmu melakukan hal ini? Apa yang terjadi dengan wajahnya? Pasti karena memaksa melatih naga terbang di langit, sehingga menyebabkan pembuluh jantungnya rusak, dan aliran darahnya terbalik. Apa maksudmu memaksa melatih? Akulah dewa bola bertopeng yang asli. Teknik naga terbang di langit ini memang seharusnya milikku. Akulah dewa bola bertopeng. Semua ini adalah milikku. Tongkat golf pola naga sisik emas ini juga adalah milikku. Oh, beraninya kalian berpura-pura menjadi dewa bola bertopeng. Pengawal, bawa mereka berdua pergi dari sini. Tidak perlu. Dia memaksa melatih naga terbang di langit, hingga membuat aliran energinya terbalik. Sepertinya waktunya tidak akan lama lagi. Biarkan saja dia menerima nasibnya sendiri. Mencoba melawan takdir. Memang pantas mendapatkan ganjaran ini. Tuan Muda Lu, Anda sudah bekerja keras. Aduh, aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Lin Feng pasti akan kalah. Sekarang, segera tangkap Su Yue untukku. Kalian jangan mendekat. Hentikan. Feng, kenapa kamu keluar sekarang? Hahaha, bagaimana bisa? Di bawah tangan Dewa Bola bertopeng, kamu tidak bisa menahan satu serangan pun? Kamu keluar di saat yang tepat. Sekarang aku akan menghinamu dan membuatmu membawa istrimu ke tempat tidurku. Lalu saksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Hahaha. Beraninya kamu. Jika ingin melawanku, percayalah bahwa aku akan membuat seluruh keluarga Su Yue ikut menanggung akibatnya. Siapa yang ingin kamu buat menanggung akibatnya? Siapa yang kau mau jadikan teman di alam baka? Penguasa negara. Tuan Su. Kalian datang di waktu yang sangat tepat. Orang bodoh ini sudah kalah bertanding, tapi malah mau melarikan diri. Seandainya aku tidak berjaga di sini, dia hampir saja berhasil kabur. Bodoh. Maksudmu, dia yang kalah? Tentu saja begitu. Mana mungkin orang bodoh ini bisa menjadi tandingan Dewa Bola? Lalu menurut pendapatmu, hukuman apa yang pantas bagi penipu yang mengaku sebagai Dewa Bola bertopeng? Karena sudah berani menipu penguasa negara. Menurutku sebaiknya mulutnya dijahit terlebih dahulu, lalu patahkan kedua kaki dan tangannya, agar seumur hidup dia tidak bisa lagi menyentuh tongkat biliar. Jika itu masih dirasa belum cukup, menurutku dia dan komplotannya harus dihabisi lalu dibuang untuk menjadi makanan anjing. Ini, bukankah itu agak terlalu berat? Aduh, dia sudah berani membohongi tuan penguasa negara. Hukuman ini sebenarnya sudah cukup ringan baginya. Baiklah, lakukan saja sesuai perkataanmu. Aduh, tuan penguasa negara, apa yang dilakukan Lin Feng itu sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Benar, itu benar sekali. Aduh, sampai melibatkan orang yang tidak bersalah. Benar Tuan Penguasa Negara, saya bersumpah atas nama baik saya. Keluarga kami sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, dan tidak ada hubungan apapun lagi. Kami akan segera menulis surat pemutusan hubungan keluarga. Mulai sekarang kami tidak punya hubungan lagi dengannya. Tidak ada hubungan sama sekali. Paman dan Bibi, kalian tadi baru saja memanfaatkan hubungan kerabat keluarga Su untuk merebut ruang biliar kami. Sekarang malah takut terkena batunya, begitu cepat memutuskan hubungan. Apakah kalian tidak takut terkena azab? Azab, Ci? Kalian membesarkan orang bodoh yang mencelakai seluruh keluarga. Itulah yang sebenarnya disebut azab. Biar aku beritahu kalian, kami sekeluarga hidup dengan jujur dan benar. Tidak mungkin mau ikut terseret masalah oleh orang-orang bodoh seperti kalian. Hidup jujur dan benar? Apakah kalian pantas mengatakannya? Meskipun Lin Feng telah berbohong, berpura-pura menjadi dewa bola bertopeng, itu karena jika dibandingkan dengan orang-orang egois seperti kalian, kami jauh lebih baik ribuan kali lipat. Yue. Kalau mereka mau tanda tangan surat putus hubungan, kita setujui saja keinginan mereka. Karena kalian semua ingin menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga, maka hari ini aku yang akan memutuskannya untuk kalian. Terima kasih atas kemurahan hati, Baginda. Baginda Raja, segera tangkap mereka semua dan berikan hukuman yang berat. Baik. Pengawal. Siap. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Mengapa malah menangkap kami? Lepaskan aku. Kenapa menangkap saya? Kami, klan Lu, telah menemukan Dewa Bola bertopeng, adalah pahlawan Daxia. Kalian berani menangkap saya,
Apa kalian bosan hidup? Mereka tidak menangkap orang yang salah. Yang ditangkap adalah orang-orang licik yang lupa diri demi keuntungan seperti kalian. Bukankah kamu menyuruh pemimpin negara menangkap orang yang berpura-pura menjadi dewa bola bertopeng, membungkamnya, melumpuhkannya, dan menyingkirkan komplotannya untuk diberikan kepada anjing? Seharusnya yang ditangkap itu kamu. Apa hubungannya dengan saya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah dewa bola bertopeng yang asli. Apa? Apa tidak salah dengar? Lin Feng adalah dewa bola bertopeng. Ayah? Kenapa ayah juga ditangkap? Apa itu belum jelas? Bagaimana bisa aku memiliki putra sebodoh kamu? Lukun, tahukah kamu bahwa kalian telah melakukan kejahatan berat karena menipu pemimpin? Pemimpin negara? Saya tidak bersalah. Masalah berpura-pura menjadi dewa bola bertopeng adalah ide ayah saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia saja tidak tahu apalagi saya. Saya kan bukan keturunan klan Lu. Saya tidak bersalah. Tidak bersalah. Karena kalian semua tidak tahu kejahatan yang telah kalian perbuat. Maka aku akan memberitahu kalian. Kejahatan pertama, mengambil keuntungan di tengah kesempitan, berbuat curang dalam pertandingan, merampas ruang biliar secara paksa. Kejahatan kedua, menculik wanita baik-baik, sengaja melukai orang lain, menindas orang dengan kekuasaan. Kejahatan ketiga, menipu penguasa negara, mengaku-ngaku sebagai dewa bola bertopeng, terlebih lagi hal itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Aku adalah penguasa kota Haicheng. Harta kekayaanku berlimpah. Apa salahnya jika aku menginginkan seorang wanita? Ajalmu sudah dekat tapi kamu masih tidak menyesal? Lin Feng, kita ini sekeluarga. Kamu harus membantu kami. Tidak mungkin kamu membiarkan kami celaka. Lin Feng, kami memang bersalah. Tapi kesalahan kami tidak sampai membuat kami kehilangan nyawa. Mohon kepada Tuan Penguasa Negara untuk memberikan keringanan dan melepaskan kami. Benar, kami juga tidak tahu akan jadi begini. Habisnya dia itu orang kurang waras, yang tidak tahu diri akan statusnya. Kalau tidak, masalahnya tidak akan seserius ini. Benar-benar sekali. Lin Feng, kita ini sekeluarga. Jika nanti kamu sudah sukses, jangan lupakan kami ya. Apa kalian tidak punya rasa malu? Apa kalian tidak punya rasa malu? Jangan lupa bahwa kalianlah yang baru saja ingin menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga itu. Yue, bagaimana kamu ingin menangani mereka? Maka lakukan saja seperti yang baru saja mereka katakan. Biarkan penguasa negara dan Tuan Su yang menangani mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan menyelesaikannya untuk kalian sekarang juga. Pengawal, bawa mereka pergi. Ketua Chen. Penguasa negara, silakan berikan perintah Anda. Segera tarik kembali semua undangan untuk upacara peringatan itu. Besok, asosiasi biliar, kalian akan mengadakan perjamuan yang megah di kota Haicheng untuk merayakan kembalinya Dewa Bola bertopeng. Baik. Dewa Bola, besok aku mohon Anda beserta keluarga berkenan untuk hadir. Tenang saja, aku pasti akan datang. Ketua Chen, tolong kirimkan satu undangan untuk guru saya, Fei He Tianzun. Guru Anda adalah Fei He Tianzun? Benar-benar guru yang hebat melahirkan murid yang luar biasa. Itu benar. Beliau mengajari saya bermain biliar sejak kecil, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Jadi sekarang setelah saya kembali, orang pertama yang ingin saya beritahu adalah beliau sendiri. Kamu sudah kalah. Apa? Kamu bilang dia masih hidup? Dia diam-diam mempelajari 18 jurus penakluk naga, putaran 6 naga. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Lin Feng sampai tahu bahwa Anda yang telah mencelakainya, dan diam-diam bekerja sama dengan Dashi, dia pasti tidak akan mengampuni kita. Dasar tidak berguna. Jika sudah begini, guru terpaksa harus membereskannya sendiri. Jangan biarkan dia mengganggu rencana besar Dashi kita. Untungnya, guru masih menyimpan rahasia dengan tidak mengajarkan seluruh ilmu kepadanya. Beritahu Raja Bola, Dewa Bola masih hidup. Besok kita beraksi. Aduh. Siapa yang menyangka bahwa menantu bodoh dari keluarga Su ternyata adalah Dewa Bola. Haha. Ayah, apapun identitas saya akan selamanya menjadi menantu keluarga Su. Bagus. Oh. Ngomong-ngomong, Nak, ada seseorang yang harus kamu waspadai.
Setelah kamu menghilang 3 tahun yang lalu, seseorang dari Dashi bernama Heitian, terus mengembangkan pengaruh Dashi di wilayah Daxia kita. Dia bahkan menyebut dirinya Kaisar Bola Sia Agung dan terus menindas tim bola Daxia kita. Mengetahui Dewa Bola telah kembali. Perjamuan besok. Dia pasti akan datang. Biarpun dia datang, memangnya kenapa? Beraninya orang Dashi itu bersikap sombong di Daxia. Maka tamatlah riwayatnya. UER, apakah baju ibu ini terlihat terlalu formal? Tidak apa-apa, Bu. Tolong lihatkan dasi ayah, apakah miring? Tidak, tidak miring. Ayah, ibu, kalian tidak perlu tegang. Ini hanya sebuah perjamuan biasa saja. Apa yang terjadi ini? Menyingkir, semuanya menyingkir. Apa yang kalian lakukan? Raja Bola, tempat acaranya sudah diatur sesuai perintah Anda. Apakah Anda merasa puas? Silakan lewat sini. Saya sudah menyiapkan kursi utama khusus untuk Anda. Hahaha. Ternyata ada pengkhianat di sini. Silakan duduk. Ayah, Anda juga silakan duduk. Hei. Kalian ini siapa? Apakah kalian pantas duduk di sini? Tempat ini, orang Dashi itu boleh duduk. Tapi aku orang Daxia tidak boleh? Orang Daxia memangnya kenapa? Hanya Raja Bola yang pantas duduk di sini. Dunia biliar Daxia saat ini, sebagian besarnya ditopang oleh tim Tashi yang dipimpin oleh Raja Bola. Keluarga kelas rendah seperti kalian ini, bahkan tidak pantas untuk menjilat sepatu Raja Bola. Kau? Terus saja menyebut Raja Bola. Wakil ketua asosiasi biliar Daxia kita malah menjadi antek orang Dashi itu. Beraninya kau menyebutku anjing. Kemari kalian, usir mereka keluar sekarang juga. Baik. Tunggu dulu. Kami masuk secara resmi dengan surat undangan, dan kalian tidak boleh mengusir kami. Surat undangan? Mari kulihat. Kau. Sudah hilang. Kalian bisa pergi dari sini. Kenapa kau merobek surat undangan kami? Aku memang merobeknya. Memangnya kenapa? Kalian adalah marga Su dari Haicheng, bukan? Kemarin penguasa negara dan sesepuh Su baru saja kembali ke kota Haicheng dan langsung menghukum berat orang-orang keluarga Su. Para pendosa seperti kalian ini beraninya datang ke perjamuan kepulangan Maestro Bola. Kau bilang aku tidak boleh datang. Kau bisa tanyakan kepada Ketua Chen, apakah perjamuan kepulangan hari ini masih bisa berlanjut tanpa aku? Memangnya kau ini siapa? Dia adalah Dewa Bola bertopeng. 100 kali lebih terhormat daripada Raja Bola itu. Siapa yang sedang membuat keributan di sini? Siapa yang berani cari masalah di sini? Melapor kepada Raja Biliar. Beberapa orang rendahan sedang mengamuk di sini. Mereka mencoba menyamar sebagai Dewa Biliar untuk menyusup ke perjamuan ini. Saya akan segera mengusir mereka agar tidak mengotori pandangan Anda. Hahaha. Seorang warga Daxia malah berlutut di hadapan orang Dashi. Anjing pesuruh Dashi seperti kamu ini menjadi wakil ketua asosiasi biliar. Pantas saja dunia biliar Daxia terpuruk selama bertahun-tahun ini. Sui. Bisa menjadi pesuruh Raja Biliar. Apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang? Menurutku kalian ini hanya sirik karena tidak bisa berada di posisiku. Hahaha. Kemari kalian, seret mereka keluar dan beri pelajaran. Yakin ingin melawanku? Saran saya, lebih baik kamu tanya Ketua Chen dulu. Kalau tidak, aku takut kamu tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Memangnya kamu pantas mengganggu Ketua Chen? Lakukan. Serang. Tunggu. Itu dia. Kamulah orang yang dibicarakan sebagai Dewa Biliar bertopeng yang sangat hebat itu. Selamat datang. Ini adalah kado ucapan selamat untukmu. Jangan keterlaluan. Beraninya di pesta kepulangan Dewa Bola, memasang tirai duka dan mengirim karangan bunga kematian. Raja Bola benar-benar sangat angkuh. Sekarang dunia biliar Daxia sudah menjadi milik Raja Bola. Bahkan jika Dewa Bola kembali, dia hanyalah sebuah pajangan saja. Berlututlah di hadapanku. Berteriaklah 3 kali kakek Raja Bola. Dunia biliar Daxia sudah berakhir, maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana jika aku tidak mau? Kau memilih jalan yang sulit rupanya. Kemari. Bawa surat perjanjian darah ke sini. Baik. Aturannya sangat sederhana, biliar gaya Amerika. Siapapun yang menggunakan waktu tersingkat
untuk menghabiskan semua bola di atas meja. Dialah pemenangnya. Pihak yang kalah harus mengakhiri hidupnya di tempat ini. Raja Bola dan Dewa Bola tidak bisa menghindari pertarungan hari ini. Jika Dewa Bola kalah, bukankah dunia bola Daxia kita benar-benar akan hancur? Baiklah. Namun untuk menghadapi kamu, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Kamu boleh memilih siapa saja di perjamuan ini. Aku bisa membuat dia mengalahkanmu. Sombong sekali. Apakah kamu pikir dunia bola saat ini masih milikmu? Pilihlah. Kebetulan sekali, perjamuan akan resmi dimulai dalam 10 menit. Ini adalah wanita milik Dewa Bola. Aku memilih dia. Dengar-dengar sepertinya itu orang dari keluarga Su. Itu kan keluarga Su yang ratusan tahun lalu pernah menggemparkan dunia. Tapi sudah beberapa generasi isinya hanya orang tidak berguna. Gawat, apa ini lelucon? Bagaimana bisa menang? Dengar itu? Sekarang semua orang sudah tahu siapa yang akan menang dan kalah pada akhirnya. Cepat maju. Jangan buang-buang waktu. Kamu memang keras kepala. Aku akan memperlihatkan kepadamu kemampuan asli dari Raja Bola. Feng, bagaimana aku bisa mengalahkan Raja Bola? Lebih baik kamu saja yang melakukannya. Lin Feng. Raja Bola tidak pernah kalah di seluruh Daxia selama 3 tahun ini. Yue tidak mungkin bisa menjadi tandingannya. 50 detik. Yang bisa melakukan ini hanyalah dia. Cepatlah. Giliran kalian untuk tampil. Siapa sebenarnya yang mengajarimu jurus tadi? Bola itu jelas-jelas bukan. Kamu pikir hanya ada satu orang yang bisa teknik bayangan? Maksudmu, guruku yang mengendalikanmu saat bermain? Tidak mungkin. Guruku. Tidak mungkin seorang pengkhianat negara. Hahaha. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dijual. Hanya saja uangnya belum cukup. Feng, apa yang harus dilakukan? Apakah kita benar-benar akan kalah? Tenang saja. Karena guruku sedang menggunakan teknik bayangan. Itu membuktikan dia ada di sekitar sini. Suruh dia keluar. Baiklah. Aku akan membuatmu mengerti segalanya sebelum kau pergi. Hahaha. Guru. Ternyata benar-benar Anda. Apa perintah dari Raja Bola? Apakah kau menyalahkan gurumu? Salahin aja nasibmu yang bakat alami ini. Aku diam-diam melatih ratusan orang, namun hanya kau satu-satunya yang berhasil menguasai 18 jurus penakluk naga. Orang seperti dirimu, jika tidak mengabdi pada Dashi, maka kau hanya akan menghadapi nasib yang tragis. Kau ingin mencelakaiku hanya demi Dashi? Tentu saja, sia-sia sudah segala upaya yang kuberikan untuk melatihmu selama beberapa tahun ini. Baiklah, karena kau sudah pernah mencabut nyawaku, maka mulai saat ini, hubungan kita berakhir, tidak ada lagi ikatan antara guru dan murid. Lin Feng, sudah 30 detik berlalu. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Licik, kita bahkan belum mulai bertarung. Untuk mengalahkanmu, 3 detik saja sudah cukup. Lin Feng adalah muridmu kan? Guru bagaikan orang tua, bagimu selamanya. Beritahukan saja kebenaran padanya, lalu segera akhiri perjalanannya. Guru, apa kesulitan yang sebenarnya Anda hadapi? Lin Feng, setiap orang harus mementingkan diri sendiri agar bisa bertahan hidup di dunia ini. Aku sudah lama menyarankanmu bergabung dengan tim nasional Tashi. Jika bukan karena dirimu, yang sangat keras kepala, tidak mungkin gurumu ini akan tega untuk melenyapkanmu. Melenyapkanku.
Pantas saja dia bisa menguasai teknik naga terbang, ternyata Anda yang menyuruhnya menghabisiku. Tinggal 15 detik lagi. Apakah ini akan berhasil? Lin Feng, penguasa negara akan segera sampai. Bagaimana kalau kita mengulur waktu saja dan memohon penguasa negara untuk menolongmu? Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Aku sudah bilang bahwa peluang kemenangan kita adalah 100%. Apakah Dewa Bola sudah gila? Dengan selisih skor sebesar ini, bagaimana mungkin bisa menang? Tebasan penakluk naga. Inilah kekuatan Dewa Bola bertopeng. Jurus ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat selama hampir 100 tahun. Sudah kukatakan bahwa kita pasti akan menang. Bagaimana mungkin? Kau bukan manusia, melainkan monster. Harus berani menerima kekalahan. Aku tidak boleh berakhir di sini. Aku adalah Kaisar Bola Si Agung. Aku akan menginjak kalian para kaki tangan Daxia di bawah kakiku. Aku tidak boleh tiada. Itu tidak mungkin. Berani sekali mengacaukan dunia bola Daxia, membangun kekuatan Dashi, mencoba mencelakai Dewa Bola bertopeng, dan sekarang masih ingin lari. Apakah Daxia adalah tempat yang bisa kau remehkan begitu saja? Tuan Dewa Bola, aku memohon padamu, tolong ampuni aku. Aku bersalah. Tuan Dewa Bola, ampuni aku. Aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa Dashi tidak sehebat Daxia. Mohon biarkan aku tetap hidup. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Aku sendiri yang akan menggunakan tongkat biliar ini untuk membuktikannya kepada seluruh dunia. Dewa Bola, ada sesuatu yang ingin aku minta. Katakan saja. Membiarkannya berakhir di pesta kepulanganmu hanya akan membawa nasib buruk. Dia menyimpan banyak rahasia dari Dashi. Lebih baik serahkan dia kepada badan intelijen untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan baru berikan tindakan tegas setelah semuanya selesai. Yang Mulia Fei He, kamu telah mengkhianati negara demi kehormatan pribadi. Bawa dia karena dosanya setara dengan si pendosa. Aduh, Lin Feng. Tuan Dewa Bola, mohon ampuni saya. Tuan Dewa Bola. Ketua Chen. Karena asosiasi biliar kalian telah muncul pengkhianat seperti ini, mulai sekarang kamu yang akan menindak seluruh asosiasi biliar di negeri ini. Setelah pemeriksaan selesai, terimalah hukumanmu sendiri. Baik. Dewa Bola, terima kasih banyak kepada Anda. Hari ini, Anda telah mengalahkan si licik Dashi dan mengharumkan nama bangsa. Semuanya, dengarkan perintah saya. Beri penghormatan dengan tata krama tertinggi Dewa Bola bertopeng.